Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, selamat datang di channel Muhammad Jailani Manjur. Di sini kita belajar dengan mantap dan hasil jujur, karena belajar itu bukan sekadar nilai, tapi pemahaman yang akan menemani kita sepanjang hidup. Hari ini kita masuk ke sesi pemantapan asesmen nasional berbasis komputer, ANBK, untuk asesmen kompetensi minimum, AKM. Yuk sama-sama kita siapkan diri, bukan cuma untuk ujian, tapi untuk jadi generasi yang cerdas, kritis, dan jujur. Mantap dengan hasil jujur. Hari ini kita akan masuk ke simulasi AKM, asesmen kompetensi minimum. Selamat datang, teman-teman. Langkah awal, silakan ketik nama kalian masing-masing di kolom yang tersedia. Bayangin aja ini kayak daftar hadir di kelas, biar nanti hasilnya bisa kita lihat sesuai nama kalian. Oh iya, jangan lupa sebelum mulai, kita awali dengan berdoa dulu supaya ilmunya berkah dan kita bisa jawab soal dengan tenang. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan konfirmasi data. Di sini, teman-teman tinggal ketik nama lengkap kalian. Pastikan ejaannya benar ya, biar nanti nggak ketukar sama nama orang lain. Lanjut, isi tanggal lahir kalian. Ingat, urutannya sesuai format yang diminta di layar. Terakhir, jangan lupa masukkan token yang sudah dibagikan. Token ini ibarat kunci untuk membuka soalnya, jadi tanpa token, kita nggak bisa mulai. Kalau semua sudah diisi, cek lagi sebentar. Kalau udah yakin benar, tinggal klik tombol konfirmasi. Dan, kita siap lanjut ke soalnya. Oke, semua data sudah beres? Nama sudah, tanggal lahir sudah, token juga sudah masuk. Mantap! Sekarang, yuk kita mulai. Teman-teman tinggal klik tombol, mulai, di layar, dan kita akan langsung masuk ke soal pertama. Ingat, kerjakan dengan tenang, baca soalnya pelan-pelan, dan nikmati proses belajarnya. Langkah pertama bacalah teks cerita berikut. Dengan judul Paket Sembako. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun, sebuah perusahaan bermaksud membagikan paket sembako kepada sejumlah warga di sekitar perusahaan tersebut. Banyak sembako masing-masing jenis sembako pada tiap paket sama. Artinya banyak mie instan tiap paket sama. Begitu pula susu dan minyak goreng. Perusahaan akan membagikan paket sembako kepada 40 warga, di sekitar dengan jumlah barang setiap paket, yang diterima masing-masing sama banyak. Namun, barang yang akan dibagikan ternyata masih kurang jika harus dibagi rata. Soal nomor 1. Barang yang harus dibeli lagi oleh perusahaan adalah A. Susu sebanyak 10 kaleng. B. Susu 10 kaleng dan minyak goreng 20 plastik. C. Mie instan 30 bungkus. D. Mie instan 30 bungkus dan susu 10 kaleng. Jawabannya adalah B. Susu 10 kaleng dan minyak goreng 20 plastik. Agar bisa dibagi rata ke 40 warga, setiap jenis barang harus berjumlah kelipatan 40. Itu berarti mie instan sudah kelipatan 40, tidak perlu ditambah. Susu masih sisa 30 mod 40. Jadi perlu ditambah 10 agar jadi 40. Minyak goreng masih sisa 20 mod 40. Jadi perlu ditambah 20 agar jadi 120, juga kelipatan 40. Contoh yang konsisten, mie 160, susu 30, minyak 100. Jadi, tambah susu 10. Jadi 40, tambah minyak 20 jadi 120. Maka per paket, mie 4, susu 1, minyak 3. Semua sama banyak untuk 40 warga. Jadi, jawabannya B. Susu 10 kaleng dan minyak goreng 20 plastik. Soal nomor 2. Berikut adalah beberapa pernyataan terkait pembagian paket sembako. Klik pada setiap pernyataan yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. A. Jika setiap paket berisi ketiga jenis sembako, maka jumlah minimal susu yang dapat diberikan adalah 9 kaleng. B. Jika dalam satu paket tidak berisi minyak goreng, maka jumlah paket maksimal yang dapat diberikan adalah 30 paket. C. Jika dalam satu paket hanya terdiri dari mie instan dan minyak goreng, maka jumlah minimal mie instan dalam setiap paket tidak lebih dari 2 bungkus. Jawabannya adalah
B. Benar. Pernyataan A. Susu awal berjumlah 30 kaleng. Kemudian ditambah sehingga menjadi 40 kaleng. Susu tersebut dibagi ke dalam 40 paket. Sehingga setiap paket mendapat 1 kaleng susu. Semua susu habis dipakai dengan total 40 kaleng. Jika maksud minimal per paket adalah 1 kaleng, maka pernyataan ini benar. Pernyataan B. Tidak ada minyak goreng. Sehingga paket hanya berisi mie instan dan susu. Susu awal hanya berjumlah 30 kaleng. Sehingga maksimal hanya dapat dibuat 30 paket. Pernyataan ini benar. Pernyataan C. Paket hanya berisi mie instan dan minyak goreng. Minyak goreng berjumlah 100 bungkus. Sehingga dapat dibuat 100 paket. Mie instan berjumlah 160 bungkus. Sehingga dalam satu paket bisa berisi 1 hingga 3 bungkus mie instan. Soal menyebutkan tidak lebih dari 2 bungkus mie instan. Pernyataan ini salah karena bisa ada 3 bungkus mie instan dalam satu paket. Pernyataan yang benar adalah A dan B. Selanjutnya, bacalah teks cerita berikut. Bertani buah jeruk. Pak Dian memiliki 2 kebun jeruk dengan luas masing-masing 1 hektar. Setiap 6 bulan sekali Pak Dian selalu memanen kebun jeruk miliknya. Pada panen pertama di tahun 2015, masing-masing kebun menghasilkan jeruk sekitar 25 kuintal. Sementara pada panen kedua, masing-masing kebun menghasilkan jeruk sekitar 50 kuintal. Hasil panen jeruk selalu meningkat 2 kali lipat di panen-panen berikutnya. Karena melimpahnya buah jeruk di setiap panen, seorang reporter berita tertarik untuk mewawancarai Pak Dian menanyakan strategi rahasia yang dilakukan oleh Pak Dian. Didapatkan informasi bahwa setiap bulan Pak Dian selalu memberi pupuk pohon jeruk sebanyak 1/4 kilogram pada masing-masing kebun. Hal tersebut Pak Dian lakukan agar setiap panen menghasilkan jeruk dengan kualitas yang bagus dan segar. Dalam satu kebun, jumlah pohon jeruk Pak Dian diperkirakan mencapai 150 pohon. Berdasarkan informasi mengenai usaha tani buah jeruk tersebut, klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Pupuk yang diperlukan untuk merawat satu pohon jeruk setiap 1 bulan sekali adalah sekitar 16 dikali 10 pangkat min 10 gram. B. Jumlah pohon jeruk yang dimiliki Pak Dian diperkirakan mencapai 300 pohon. C. Pada panen kedua, satu kebun mampu menghasilkan jeruk sebanyak 200 kuintal. Jawabannya adalah 'A' salah, B' benar, C' salah. Pernyataan A salah. Pupuk yang dibutuhkan adalah 1/4 kg per kebun per bulan. Setara dengan 0,25 kg atau 250 gram. Satu kebun memiliki sekitar 150 pohon. Sehingga tiap pohon mendapat sekitar 250 dibagi 150 sama dengan 1,67 gram pupuk per bulan. Nilai ini setara dengan 1,67 dikali 10 pangkat 0 gram. Jauh berbeda dengan 16 dikali 10 pangkat min 10 gram yang tertera pada pernyataan. Intan biru kecil pernyataan B, benar. Pak Dian memiliki 2 kebun, masing-masing sekitar 150 pohon jeruk. Total pohon jeruk adalah 2 dikali 150 sama dengan 300 pohon. Intan biru kecil pernyataan C, salah. Pada teks disebutkan panen pertama sekitar 25 kuintal, dan panen kedua sekitar 50 kuintal per kebun. Pernyataan, panen kedua sem dengan 200 kuintal per kebun, tidak sesuai dengan teks. Tanda centang putih tebal kesimpulan. Pernyataan B benar, pernyataan A dan C salah. Soal nomor 4. Berapa gramkah total pupuk yang sudah dihabiskan Pak Dian untuk kebun jeruk miliknya? Jawabannya adalah 6.000 gram. Diketahui, jumlah kebun adalah 2 kebun. Pupuk diberikan setiap bulan sebanyak 1/4 kg per kebun, yang setara dengan 0,25 kg atau 250 gram per kebun per bulan. Tahun 2015, dari panen pertama sampai akhir tahun, berlangsung selama 12 bulan. Intan biru kecil angka perhitungan. Pupuk per kebun per bulan adalah 250 gram. Pupuk untuk 2 kebun per bulan adalah 2 dikali 250 sem dengan 500 gram. Pupuk untuk 12 bulan adalah 12 dikali 500 sem dengan 6.000 gram. Total pupuk selama 1 tahun adalah 6.000 gram.
Selanjutnya, bacalah teks cerita berikut. Tugas praktikum sekolah. Pada suatu hari Hanif diminta mengamati perkembangan pertumbuhan sebuah bakteri sebagai tugas praktikum sekolah untuk mata pelajaran IPA. Ia diminta mengamati pertumbuhan bakteri selama 180 menit untuk melihat secara langsung pembelahan biner pada bakteri. Mula-mula bakteri yang diamati berjumlah 2. Kemudian, setiap 20 menit bakteri tersebut membelah diri. Bakteri tersebut terus membelah diri hingga 180 menit ke depan. Hanif diminta membuat laporan terkait pembelahan biner pada bakteri tersebut. Soal nomor 5. Selang 100 menit kemudian, Hanif mengamati perubahan jumlah bakteri dalam wadah pengamatan. Ada berapa banyak bakteri yang dilihat Hanif pada wadah tersebut? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Dan jawaban benar lebih dari 1. A. 2/5 bakteri. B. 2/6 bakteri. C. 4/2 bakteri. D. 4/3 bakteri. Jawabannya adalah B dan D, benar. Diketahui. Waktu total pengamatan sama dengan 180 menit. Pertanyaan, selang 100 menit dari awal pengamatan. Bakteri awal SEM dengan 2. Setiap 20 menit bakteri membelah diri, jumlahnya dikali 2. Langkah hitung jumlah pembelahan dalam 100 menit. Hitung banyaknya interval pembelahan, 100 dibagi 20 SEM dengan 5. Jadi ada 5 kali pembelahan. Setiap pembelahan melipat gandakan bakteri. Awal ada 2 bakteri, setelah 5 kali pembelahan, 2 dikali 2/5 SEM dengan 26. Jadi jumlah bakteri sama dengan 2 pangkat sama dengan 64 bakteri. Bandingkan dengan opsi jawaban. 2 pangkat sama dengan 64. 4/3 SEM dengan 2/2 dikali pangkat 3 SEM dengan 2 pangkat sama dengan 64. Jadi, jawaban benarnya B dan D. Berikutnya bacalah teks cerita berikut. Setelah pengamatan berjalan selama 2 jam, Hanif memisahkan bakteri-bakteri yang sedang diamati ke dalam 2 wadah berbeda dengan perbandingan banyak bakteri 1:3. Lalu, pengamatan kembali dilanjutkan. Di akhir waktu pengamatan, Hanif mencatat banyak bakteri di kedua wadah. Soal nomor 6. Terkait dengan banyaknya bakteri di akhir waktu pengamatan Hanif, klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Ada sebanyak 256 bakteri di salah satu wadah. B. Banyak bakteri menjadi lebih dari 1000 bakteri. C. Selisih banyak bakteri di kedua wadah adalah sebanyak 27 bakteri. Jawabannya adalah A. Benar. B. Benar. C. Salah. Awal, 2 bakteri. Setelah 120 menit, 6 kali pembelahan jumlah bakteri menjadi 2 dikali 2/6 sama dengan 128 bakteri. Pembagian, 128 bakteri dibagi kedua wadah dengan perbandingan 1:3. Wadah 1 yaitu 1/4 dikali 128 sama dengan 32 bakteri. Wadah 2 yaitu 3/4 dikali 128 sama dengan 96 bakteri. Setelah 60 menit, 3 kali pembelahan jumlah bakteri di setiap wadah bertambah 8 kali lipat, 2/3 sama dengan 8. Wadah 1, 32 dikali 8 sama dengan 250 bakteri. Wadah 2, 96 dikali 8 sama dengan 768 bakteri. Kesimpulan akhir. Ada 256 bakteri di salah satu wadah, benar. Total bakteri, 256 ditambah 768 sama dengan 1024. Lebih dari 1000, benar. Selisih bakteri di kedua wadah adalah 768 dikurang 256 sama dengan 512, bukan 27, salah. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol merah yaitu subscribe, tekan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya sehingga video ini berguna bagi orang banyak. Bila ingin lihat soal yang lainnya silahkan kunjungi di bagian playlist Muhammad Jailani Manjur. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir dan sampai jumpa lagi. Wassalam.